Nah, sekarang baca satu-satu ya. Halaman 1, Bu. الدرس 11. Pelajaran ke-11 At-taharatu 'anil hadathil asghar. Bersuci dari hadas kecil. Al-juz'ul awal. Bagian pertama. Al-wudu. Wudu. Ala kulli muslim an yusalliya 5 marratin fil yawm. Wajib bagi setiap muslim untuk salat 5 kali sehari. Wa qabla as-salat faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz. Dan sebelum salat ia wajib berwudu. Dan Allah Ta'ala telah berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa idza qumtum ila salah, dan bila kamu hendak melaksanakan syalat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal murafiq, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Fal wudu lazimun lis-salat, maka wudu itu wajib untuk salat. Wa kaifa natawadda'u? Unzur ila Yusuf wa huwa yatawadda'u. Dan bagaimana kita berwudu? Lihatlah kepada Yusuf ketika dia sedang berwudu. Awalan, yada'u Yusufu yadahu fil ma' wa yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Yusuf meletakkan tangannya di dalam air dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Liqauli Rasulillahi kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta'u ay qalilul barakah. Karena sabda Rasulullah, setiap perkara penting yang tidak dimulai di dalamnya dengan bismillah, maka ia terputus. Maksudnya sedikit keberkahannya. Thaniyan, thumma yaghsilu kaffayhi thalathan. Kedua, kemudian ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Thumma thalithan yatamadmadu bi ghurfatin thalathan. Ketiga, ia berkumur-kumur dengan satu cidukan tangan 3 kali. Thumma rabi'an yastanshiqu bi ukhra thalathan. Keempat, ia menghirup air ke hidung dengan cidukan yang lain 3 kali. Wa dhalika lima wasafa Abdullah bin Zaidin wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu berdasarkan apa yang digambarkan oleh Abdullah bin Zaid tentang wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فدعا بماء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا. Beliau meminta air lalu menuangkannya ke atas kedua tangannya dan membasuhnya 3 kali. ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك 3. Kemudian memasukkan tangannya lalu mengeluarkannya. Kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dari satu telapak tangan. Beliau melakukan hal itu 3 kali. Wal adharu anna faslahuma afdal. Dan pendapat yang paling kuat adalah memisahkan keduanya. Kumur dan hirup hidung itu lebih utama. Thumma khamisan, yanwi Yusufu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala, fayaghsilu wajhahu 3, wa huwa ma baina manabiti sya'ri ra'sihi wa muntaha lihayatihi. Kemudian kelima, Yusuf berniat menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, lalu membasuh wajahnya 3 kali, yaitu area antara tempat tumbuh rambut kepala hingga ujung jenggotnya. Thumma sadisan, yaghsilu yadayhi minal kaffaini wal dhira'ain ma'a mirfaqayhi 3, wa huwa yukhallilu asabi'a yadayhi. Kemudian keenam, ia membasuh kedua tangannya, mulai dari telapak tangan dan lengan, beserta kedua sikunya 3 kali, sambil menyela-nyela jari-jari tangannya. Thumma sabi'an, yamsahu basharata ra'sihi, au sya'ran fi haddir ra'si 3. Kemudian ketujuh, ia mengusap kulit kepalanya atau rambut yang berada dalam batas kepala sebanyak 3 kali. Lima rawa Muslimun annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi wa 'ala al-imamat. Berdasarkan riwayat Muslim bahwa Nabi SAW berwudu lalu mengusap ubun-ubunnya dan di atas serbanya. Fadalla 'ala al-iktifa'i bimashil ba'd. Hal ini menunjukkan bahwa mengusap sebagian kepala saja sudah cukup. Thumma thaminan, yamsahu Yusufu udhunayhi dhahirahuma wa batinahuma 3. Kemudian ke-8, Yusuf mengusap kedua telinga bagian luar dan bagian dalamnya sebanyak 3 kali. Lima rawa Abdullah bin Zaid, an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Zaid melihat Nabi SAW berwudu,
يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه ويمس صماخيه أيضا بماء جديد ثلاثة. Beliau mengambil air untuk kedua telinganya yang berbeda dengan air yang beliau ambil untuk kepalanya, dan beliau juga mengusap kedua lubang telinganya dengan air baru sebanyak 3 kali. ثم تاسعا يغسل يوسف رجليه مع كعبيه 3 مع تخليل أصابع رجليه. Kemudian ke-9, Yusuf membasuh kedua kakinya beserta kedua mata kakinya sebanyak 3 kali, disertai menyela-nyela jari-jari kakinya. Wa amma furudul wudu'i fahiya 6. Adapun fardu-fardu wudu itu ada 6. Al-awwalun niyyah, pertama niat. Wathani ghaslul wajh, kedua membasuh wajah. Wathalithu ghaslul yadain minal kaffaini wadh-dhira'aini ma'al mirfaqain, ketiga membasuh kedua tangan dari telapak tangan dan lengan beserta kedua siku. Warrabi'u mashu ba'dil ra's atau mashu sya'ri fi haddir ra's. Keempat, mengusap sebagian kepala atau mengusap rambut yang berada dalam batas kepala. Wal khamisu ghaslul rijlaini ma'al ka'bayh. Dan kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Wassadisut tertib. Dan keenam adalah tertib berurutan. Wa ma siwa dhalika fahuwa sunnah. Dan hal-hal selain itu hukumnya adalah sunnah. Wa ba'dal wudu'i yadru Yusufu wa yakulu, dan setelah berwudu Yusuf berdoa dan mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allahumma ij'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertobat. Waj'alni minal mutatahhirin. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang menyucikan diri. Waj'alni min ibadikas salihin. Dan jadikanlah aku termasuk di antara hamba-hambamu yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu al-hadi asyur. Ad-darsu al-hadi ini berarti mubtada ya. Al-hadi asyur yang ke-11. Karena ini pelajaran yang Al-11. Al-hadi asyur. Ada tapi angka pertama kembali ya. Iya, jadi kalau ini kan kalau ahad artinya apa? Satu. Tapi kalau hadi, Ada hadi. hadi ya ikut apa? Ikut fa'il. Fa'il artinya apa? Ya. Jadi hadi yang satu. Ada juga ihda gitu, Pak. Iya, ihda juga sama. Ihda satu. Oh, di serta situ juga. Iya, ihda satu. Kalau hadiah, Oh, hadiah. ya Yang satu untuk muannasnya. iya. Oh. Kalau ini kayak konsat. Konsatnya apa? 5. Oh, bisa. Komis. Nah, itu fa'il kan? Ya. Kelima. Yang kelima. Ada murokat gitu. Bukan, maksudnya perhatikan bentuknya. Nih, ini bentuknya sama kan? Fa'il, khomis. Kalau fa'il berarti yang. Kan disuci Pak kan? Iya. Tapi ada yang aneh kata Pak almarhum. Sita kenapa jadi sadisa? Nah, kalau sab'an, nah iya sab'an. Nah, Sab'atu 7. Kalau sabi yang ke yang ke. Perhatikan itu ya. Pokoknya itulah pentingnya belajar surah. Fa'il ya. fakir karena Bentuknya sama. ya. Fa'il khomis tadi. Jadi dia pakai Kalau isim samanya, sifat ya, Pak. ya sama dia jadi isim sifat. Iya. Sama dia. Iya, iya. Sama. Tis'at. Tasik. Oh, ini ikutin fa'il. Apa tadi tas? Tis'at 9. Tasik. Jadi tasik. Asyarah 10. Yang ke-10 asyir. Fa'il. Nah, terus yang tadi kita bilang ke-11 kan ada Ya, ini kan harusnya ada asyarah.
harusnya kan ada asal itu 11. Tapi ini kan pelajaran yang 11. Jadi hadi asyar. Hadi asyar. Di pelajaran yang 11. Berarti hadi asyar jadi Nah, ada su di samping dia mubtada, dia juga man. Oh. Jadi hadi bisa jadi khobar juga ya? tak bisa. Oh, dia naat saja. Oh. Kecuali kalau hadinya tidak ambil Ini bisa jelas. Oh, iya. Iya, pelajaran itu adalah yang ke-11. Yang ke-11. Tapi ini pelajaran yang karena apa? Ada su ma'rifat, al-hadi sama-sama ma'rifat. Pertama isim sifat, yang kedua sama-sama ma'rifat, yang ketiga sama-sama muzakkar, ya kan? Maka al-hadi jadi kecuali kalau hadi ada dibuang, berarti kan dia bukan ma'rifat. Bahkan dia jadi Saya pernah dengar al-hadi asara itu hubungannya mudah-mudah wilayah, tapi asaranya itu mabni dia bilang gitu. Iya, Begitu ya? Iya. Tapi hubungannya mudah-mudah wilayah ya, Pak? Iya. Ini ada, cuman saya nggak mau ada karena agak susah. Jadi Iya. jangan dulu dah. Saya Pelajaran apa? Belajar bahasa Arab yang termasuk paling susah di zaman naksir ada. Itu dah. Dari dosen sini juga Pak, dosen LBIK. Lupa saya ngajarin dulu. Ada ada huruf pelajaran. Al-hadi asyara yang ke-11. At-taharatu adalah bersuci. Nah, ini baru ini ya. Jadi apa? Jadi obarnya. Jadi khobar. At-taharatu jadi Bapak Ibu kan udah saya kasih rumus utawi kan. Kalau tadi kasih gini aja ya kan? Iya. Kalau khobar kasih kalau ini bifa. Kalau fa'il ya. Anil hadis. At-taharatu adalah bersuci anil hadasi dari hadas al-asghari yang kecil. Jadi toharo itu mubtada. Toharo khobar. Ada su mubtada. Ada su Mubtada. Ada su mubtada. Khobarnya adalah toharo. masalah. Dan ada su itu ma'ud, al-hadi asyar itu khobar. Emang khobar umumnya nakirah, tapi boleh makrifat. Kenapa makrifat? Karena ini adalah istilah atau arif istilah. Jadi kalau bilang toharotul doa itu bersuci anil hadasil asghar, dia bersuci model apa? Tapi kalau at-toharotu bersuci definitif secara Islam, yaitu apa? Itu dan saya. Jadi bacanya anil hadasil asghari. Anil hadasil asghari. Ingat ini An urja. ta'aluk. Oh ta'aluk. Nah, ya kan? Berarti kalau bersuci dari najis, itu bukan lagi ini. Toharo ta'aluknya dengan bukan dengan ini. Paham ya? Itu udah terpakai tuh. Toharo kan bersuci dari kan min juga ada. Iya. Maka nggak boleh toharo min, nggak boleh. Berarti Nah, karena yang pertama huruf jar yang pertama dengan kata toharo adalah An. Ini pasangan waktu hidup semati. nah itu masalahnya. Jadi kalau bilang toharo min, orang-orang bingung. Toharo an. Sama juga masuk ke dalam kelas. Masuk ke kelas. Dasarnya jangan dakola ilal fasli. Kan ilah pasti kan? Dakola ilal fasli enggak. Dakola itu bertaruhnya dengan huruf fi, bukan huruf ilah. Dakola fil fasli masuk ke kelas. Bukan masuk di dalam kelas. Jangan jadikan fi itu di. Jadi dakola fil fasli masuk ke kelas, bukan masuk di dalam kelas. Jadi fi itu tidak diartikan di dalam. Kan dalam artian Bapak Ibu sekarang harus sudah mulai dihancurkan tuh. Fi artinya dalam, an artinya ilah ke harus dihancurkan. Karena udah belajar ta'aluk kan. Ta'aluk itu huruf jar. Ya huruf jar dia akan memiliki arti ketika ada kata sebelumnya.
Dan kata sebelumnya itu pertama dengan huruf jar itu udah dari sononya, nggak usah nanya, itu dari sononya. Makanya kan kalau bapak ibu mulai kamus begitu mulai sebuah kata lihat ada apa huruf jar yang menjadi pasangannya. Kalau dakhala fi, Kalau fi-nya dibuang boleh Pak? Iya. Dakhala kayak di ayat terkenal ya nasibul manila utulu. jadi dakhala. Iya. Dakhala itu dia bisa dakhala fil jannah, bisa dakhala jannah. Oh, oke. Nah, itu. Jadi itu bahasanya agak beda lagi tuh ya. Iya. Jadi udah saya nggak mau lagi lah. Bapak Ibu perlu ditekankan sekarang huruf jar Iya. artinya dihadirkan dulu. Jangan diartikan lah ya. Arti huruf jar tergantung kata yang ada sebelumnya. Kalimatnya. Iya. Kalau dakhala fi, jangan sekali-kali dakhala ila. Kan saya masuk ke kelas karena ada huruf ilal fasli, salah. Jadi ini to'ah itu pakai a, bukan min. Saya bersuci dari hadas. Itu a, bukan. Ini ta'alum, saya udah jadi ta'alum ya. Jadi Bapak Ibu secara kalau mencari kamus ya setengah lagi. Ketika mendapatkan sebuah kata, perhatikan huruf jar yang menjadi pasangannya. Huruf jar yang menjadi pasangannya. Kayak dakhala pasangannya fi, bukan fi. Ya, jadi to'ah ya. Jadi artinya harus mulai praktek Bapak Ibu, harus apa ya? Harus mulai udah otodidak buka kamus ya kayaknya. Iya Ustaz, Bisa ya? Buka kamus. ya. Ya, jadi benar nggak toharo itu dengan a pasangannya? Ya. Terus kan kita bilang kalau cara itu yang memberikan jadi ini Dulu. Gimana Bu? jadi kan tadi saya bilang lihat sebelum huruf jar. Yang saya cari benar huruf jar itu bertakluk dengan kata sebelumnya. Iya itu toharo. Nah, dari maksud yang lagi itu adalah sebelum huruf jar. Ada kata. Ada kata juga itu bertakluk juga. Ya itu kan sebelum a ada toharo. Ya, toharo itu kan turun dari kata. Jadi Bapak Ibu mencari toharo kan dikatakan ada toharo. Enggak filnya. Mau filnya, mau bentuk fil kayak, mau bentuk isim maf'ul kayak, mau bentuk masdar ini toharo masdar. Yang penting fil dan turunannya terus ada huruf jar, berarti itu bertakluk. Takluk itu apa kaitan? Ya, terkait sama terkait. Kalau umpama barang itu udah ininya dulu tuh. Kliknya itu apa ya? Kliknya. Jadi itu tahu namanya. Jadi begininya, jangan begini, nggak bisa nih. Harus begini. Bersepakat. Yang kanan saya pinjakannya sepeda listrik itu dikasih kanan dua-duanya. Saya buka yang kanan bisa, yang kiri nggak bisa, bukan pasangannya. Nah, tahu itu pasangannya itu. Toharo pasangannya a, bukan toharo pasangannya mi. Sama dakhala. Dakhala kan masuk kan kalau bahasa Indonesia dakhala masuk ke kan, tapi dakhala bukan pasangannya ila, dakhala pasangannya fi. Aluknya nah dalam artian Bapak Ibu sudah mulai sekarang ini kan udah saya ajarkan aluk Bapak Ibu kalau ke kampus itu langsung sampai tuntas dulu. Sedang kata dakhala sampai tuntas sampai bawah. Dakhala pasangannya apa saja? Harus sudah mulai Dakhala dengan jar yang berbeda artinya berbeda. Ya. Sudah mulai otodidak Bu. Ya. Jadi satu halaman aja. Ini satu halaman. Bapak Ibu pas tuntas dengan apa namanya? Dengan kamus. Ya kan? Kamus ya. Al-juz'u adapun juz. belum maaf yang dulu Ustaz al-Quran yang berisi Anil hadasi Hadasi. dari hadas al-asghari yang kecil. Al-asghari jadi apa? Jadi nama. Kenapa dia jadi nama? Salah yang pertama apa? Artinya Isim sifat. Asghar isim sifatnya apa? Isim tafdil. Kan akbar. Jadi akbar itu kan isim tafdil. Isim tafdil bagian daripada Isim sifat. Pokoknya kalau isi tafsir contohnya akbar dan akbar sama asghar sama nggak bentuknya? Ya kan akbar, asghar sama nggak? sifat Iya. Jadi dia adalah isim tafsir termasuk
termasuk isim sifat. Nah, asghar jadi pertama isim sifat, yang kedua sama-sama makrifatnya dengan al-hadas. Al-hadas kan makrifat juga ya. Yang ketiga sama-sama mudzakkar. Yang keempat sama-sama mufrad. Asghar dengan shogir sama bentuknya. Kalau shogir sifat musyabah. Kalau asghar isim tafdhil. Mana baru juga ada Ustaz gimana? Ada sih mubtada. Al-hadi asyar. Berarti ada samping mubtada dia juga ma'mul. Al-hadi asyar itu jadi atau halatu khobar. Anil hadasil asghar, annya itu berarti bertaruh dengan loha. Pokoknya Bapak Ibu setiap kali mendapatkan hujah bertaruhnya dengan mana? Anil hadasil asghari, al hadas akut, al asghar al asghar nah itu kan tandanya begini. Ya kasih kodenya begini nih. Nah, oke. Rumusnya gini. Berarti kalau yang kasih nada asal aja. Nah, berarti sebelum nada. Jadi ada kok tulis manut lagi. Nggak apa. Al asghar sudah naat. Berarti sebelum asghar pasti manut. Isim mustaknya tuh apa? Maksud saya dia punya amil sama kayak fiilnya ya, Pak ya? Iya. Kan nanti master bisa mempunyai fa'il bisa gimana? Kalau isim fa'il bisa memiliki fa'il. Isim maf'ul bisa memiliki naibul fa'il. Ya. Ya, itu. Contoh nih. Ya. Ro'a itu rojulan madhuban abu. Artinya apa? Itu Ro'a itu melihat laki-laki yang dipukul. Yang dipukul siapa? Laki-laki. Bapaknya. Ro'a itu melihat madhuban abu. Nah, abu dia jadi naibul fa'ilnya madhu. Jadi kalau setelah isim fa'il, kalau setelah isim maf'ul, ada kata yang maf'ul ini kan maf'ul, maka dia naibul fa'il. Tapi kalau di sini isim fa'il, maka di sini di sini bisa nih. Contoh yang banyak. Ini naibul fa'il ya. Naibul fa'il tadi ini. Saya kasih contoh yang lain. Ini maf'ul ya, misalnya ya. Yang ini jangan dihapus ya. Ustaz itu yang Ro'a itu Rojulan abu. Rojulan jadi maf'ul. Ini maf'ul bi, ini madhuban abu. Iya. Kalau saya terangkan yang dipukul Bapak ya. Iya. Kalau saya gampang saya sendiri dari karena abu. Itu kan dia dari Bapak. Punya ini kembali ke sini. Iya. Jadi saya lagi ro'a itu rojulan doriba salimah. Artinya apa? Yang memukul salim. Dia yang Membeli salim. dan dia Salim jadi maf'ulnya dori. Nah ini dia jadi namanya ini maf'ul. Saya melihat laki-laki yang menjadi pemukul si salim. Doriban di situ jadi badal apa jadi Jadi ada tapi ini saling maf'ulnya doriban. Kenapa? Doriban kalau isim fa'il dia bisa jadi maf'il. kan baru objek fa'il ya. Nah kalau kayak gini bisa artinya dua. Saya melihat laki-laki menjadi pemukul si salim. Di saat juga saya melihat laki-laki yang sedang memukul yang sehat. Ini yang sehat. Sifat kedua. Nah kalau gini jadi dari kata ini aja kan punya dua penafsiran. Itu nggak benar. Langsung konteksnya dong. Enggak tergantung
siapa yang menafsirkan? Kalau lepas itu ya Ustaz ya. Iya. Kalau nggak ada kalimat sebelumnya ya. Abu Huris itu jadi fa'il Pak ya, yang di bawah. Ini Iya. naibul fa'il. Kalau bukannya naibul fa'il itu dia itu maf'ul bih yang dihilangkan fa'ilnya biasanya gitu ya Pak. Iya. Tapi kan ininya, ini artinya kalau mau diperkirakan, ra'aitu rajulan yadribu yudrobu abu. Perkiraannya, ra'aitu rajulan yudrobu abu. Ini kan maksudnya jadi na'adan. Bila jadi na'adan. Saya nggak kenal di sini. Nggak ada jumlah naisnya atau jumlah fi'il. Jatuh setelah isi akhir. Jatuh setelah isi akhir. Maka jumlah itu jadi na'ad. Saya mau jalanin dulu nanti ya. Nanti saya. Ini aja dulu ya kan? Iya ya. Enggak, saya masih bingung. Dulu kan diterangin kalau dia itu majhul, ya fa'ilnya dibuang. Ya, Dia itu kan majhul Pak. Majhul. Isi maf'ul Pak. enggak. Kita ngebahas majhulnya isi fa'il. Iya, itu dia yang saya bingung. Kenapa di sini jadi naibul fa'il? Iya, dia naibul fa'il emang gitu rumusnya Pak. Oh, Jadi kalau setelah isi maf'ul, ya, setelah isi maf'ul ada isim yang dibaca maka isim di mana maf'ul itu jadi naibul fa'ilnya isim maf'ul. Ada isim fa'il kan doribat. ya. Setelah isim fa'il ada isim yang dibaca mansub. Maka isim mansub itu jadi maf'ul bihnya isim fa'il. Saya dulu Bapak pernah terangin misalnya dori, saya lupa kalimat, tapi misalnya dori apa ya? Doro bakal bun, anjing itu telah dipukul kan. Nah, kalbunnya itu mestinya dia maf'ul, tapi karena pelakunya hilang maka dia menduduki posisi naibul fa'il. Itu yang saya ingat yang dulu Itu diterangin. saya menjelaskan fi'il Pak. Fi'il mabni makhluk dan fi'il mabni fa'il. Tapi ini bukan fi'il Pak. Iya. Ini isim. Beda, kasusnya beda. Tapi ini saya di skip dulu aja ya. Tadi aja karena Belum mudah soalnya Pak. ulang-ulang aja dulu ya. Masih mutada khobar aja dulu. Ya. Mutada khobar karena karena Bapak Ibu sudah belajar mutada khobar tapi belum tahu bentuknya kan. Iya. Kalau ini nanti aja. Walaupun di sini buku ini pelajaran pertama sudah memulai praktek masdar awal. Sudah belajar masdar awal. Sudah belum masdar awal. Saya udah pernah jelasin ini dulu ya. Dulu kayaknya kelas 1 Pak Rizky pernah nyinggung Pak Mas Darmo awal. Yang itu loh, yang mod fi'il ketemu fi'il, maka fi'ilnya itu ditambahin an. Bebas itu Pak. Iya, Mas Rizky ya. Ini nanti masdar awal ya. Ini bagian masdar awal. Yang masih lanjut ya. Al-juzu al-awal. Al-juzu adapun juz. Al-awalu yang pertama. Terus al-awal itu yang pertama. Jadi kalau awal pertama, tapi kalau ahad satu. Ahad satu, tapi al-awal yang satu. Ya. Terus emang kalau itu kan aneh sendiri, susah. Jadi al-awal jadi naat dari al-juz'u. Jadi al-juz'u mubtada dan juga sebagai manqut, karena al-awal jadi naat. Dikasih tanya ini kalau naat nih. Jadi juz'u nggak usah tulis manqut lagi. Kenapa? Al-awal itu naat, pasti juz'u itu mas. Bingung dengan yang tadi Pak, yang al-adi sama Iya, makanya udah itu kan nanti aja lah. Itu kan sama-sama naat, tapi bentuknya beda. Itu masalah hitungan, itu masalah kali rumit. Iya. Jadi itu harus pinter-pinter ustaznya. Jadi kan alhamdulillah menjadi mudah itu susah banget Pak. Iya, saya juga suka bingung Pak, kenapa yang satu Pokoknya mutada awal, yang satu pakai hadi. Al-juzu tadi mutada ya. Iya. Kalau sudah ada mutada mana khobarnya? Yaitu al-wudu. Al-wudu. Kok jauh betul Ustaz? Aku tuh ngobrol. Khobar. Kabarnya. Juz pertama adalah Wudu. kenapa? Ini al-wudu kenapa nggak pakai a? Karena ini adalah definisi. Al-wudu. Iya, kenapa di al definisi tadi?
Al-wudu. Iya. Iya, mesti. Makanya dia Marifat, ya betul. definisi. Hari kalau kriteria obat itu yang marifat, maksudnya seperti kayak gini kan? Iya. Maksudnya Karena dia adalah sebuah istilah kan toharo al-wudu itu istilah. Karena definisi. Ya. Kalau toharo itu doang itu artinya suci. Tapi kalau at-toharo itu artinya bersuci. Karena istilah. disebabkan karena istilah lah, maka Dia obat pakai itu am. boleh pakai pakai Iya. karena istilah lah, obat itu boleh pakai. Salah satunya. Karena dulu sudah belajar ada mubtada, ada khobar. Dibalik bisa nggak? Khobar mubtada. Bisa. Itu namanya khobar muqaddam, mubtada muakhir. Ala kulli muslimin adalah dua atas setiap adalah berarti ala jadi apa? Khobar. Khobar muqaddam. Kalau karena ala berarti khobarnya khobar apa? Khobar syibhu juga. Oh ya. Ala huruf jar, ya kan? Berarti ala kulli muslimin itu khobar syibhu juga. Ala khobar muqaddam. Ala kulli muslimin atas setiap muslim. Kalau ala itu biasanya kalau ada kalau ketentuan hukum terus ada ala itu ala artinya wajib. Jadi ala kulli muslimin wajib. Jadi ala tidak lagi atas setiap muslim. Kalau dikatakan wajib bagi setiap muslim. Nah itu ala berubah lagi artinya kan? Wajib. Bukan di atas. Bukan di atas. Jadi karena isi tidak pakai isi wajib ya. Iya. Ini ta'aluk sama yang apa ya? Kalau bukan ta'aluk Ustaz. Nah kemarin kan sudah belajar al-amru lillah. Kan lillah itu khobar syibhu jumlah. Dia bertahan dengan isim yang dibuang. Berarti sebelum ala itu ada isim yang dibuang. Apa? Wajibun. Wajibnya wajib. Oh dibuangnya abu-abu itu kemarin gitu ya? Iya. Ya kan? Kemarin ini kan alhamdulillah ada yang abu-abu kan yang isimnya diperkirain sendiri. Kalau ala itu menunjukkan wajib. Maka perkiraan ala itu wajib. Tapi kalau li itu milik. Makanya kemarin alhamdulillah itu bukan wajib, mana salah. Milkun. Milik. Iya. Alhamdulillah milkunillah. Pujian adalah milik bagi Allah. Jadi disesuaikan dengan hurufnya ya. Kalau li itu arti umumnya adalah milik. Kalau ala itu wajib. Maka kan ini asalnya as-sholatu ala kulli muslimin. Sholat itu wajib. Berarti apa? As-sholatu wajibun ala kulli muslimin. Perkiraannya itu ala kulli muslimin adalah wajib bagi setiap muslim an yusolliya. An yusolliya jadi mubtada. An yusolliya sholat. An yusolliya itu masdar mu'awwal. An yusolliya masdar mu'awwal. Nanti saya jelaskan takwilnya caranya. Masdar Mu'awwal. Nanti mu'awwal. Nah, kalau saya jelasin sekarang nanti yang lain dapat tahu, tapi nggak apa ya saya terangin besok nanti saya terangin lagi ya. Ya. Cakep tuh Pak. Jadi ngertinya dua kali. An yusolliya ada. Jadi an yusolliya itu kasih kita ada sholat. Yusolliya itu udah fa'il kan? Iya. Fa'ilnya kembali kemana? Muslim. Kulli muslim. Kulli itu mudhaf, muslimin mudhaf ala kulli muslimin. Kul itu pasti jadi mudhaf. Setelah kul ada muslimin jadi mudhaf. Berarti an yusolliya fa'ilnya huwanya kembali ke kulli muslim. Khamsa marratin sebanyak 5 kali. Adanya mudhaf itu apa Ustaz kalau di yang kayak gitu dong? Pokoknya tanya mudhaf, setelah mudhaf itu ada isim yang dibaca majnun muslimin. Maksudnya kalau ada kan kalau mudhaf tidak siapa ya dia kan? Enggak ada. Enggak ada. Ada. Oh, Ada. MD. Enggak ada rumusnya. MD. FB. Tuh.
Khamsah kedudukannya apa Pak? MDI mudhof ilaih, MD mudhof. Fil yaumi. Ya, jadi gini aja Bu, MD ya kasih aja, kasih tanda ya. Kalau MD mudhof. Kalau MDI mudhof ilaih. MD mudhof. Asalnya PPD ya. MDI Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Oh, iya, bikin. Jadi nggak usah capek-capek terus mudhof ilaih. Ya, kita bikin aja MD mudhof, MDI mudhof. MD mudhof, MDI mudhof ilaih. Khamsah di situ jadi maf'ul bihnya. Khamsah maratin itu maf'ul bihnya Yusolli fil yaumi dalam satu. dalam satu. Khamsah maratin maf'ul bihnya dari yusolli. Fil yaumi. Nah, sekarang saya akan jelasin itu berarti masdar muawwal ya. Iya. Yusolli ya. Iya, Huruf nasab. Fil yauminya jadi zorof aja, maf'ul fi ya. Fil yaumi fi kan ada fi. Jadi maf'ul fi. Fi ada fi. Maf'ul fi. Majrur. Oh, bukan kedudukannya. Bukan. Kedudukan fil yaumi dalam kalimat itu, Pak. Iya, ada fi-nya, Pak. Majrur. Majrur kan iya tahu jadinya. Maksudnya dalam kalimat ala kulli muslimin ayyusolli ya khamsa maratin fi yaumi. Nah, fil yaumi itu kedudukan di sini sebagai apa? Sebagai Dia nggak bertaruh. nggak punya kedudukan. Berarti huruf ja. Ada yang bertaruh, ada yang tidak bertaruh. Ya, berarti kalau di sini fi-nya itu hanya kata keterangan. Kalau yang to'at yang di atas kan at-toharo, adil hadas. A-nya itu huruf ja yang bertaruh. Iya. Tapi kalau fil yaumi huruf ja yang artinya keterangan saja. Keterangan waktu. Itu yang saya bilang maf'ul fi dan keterangan. Iya, makanya Maf'ul ini fi. Bapak kalau di Alfiyah ada bab huruf jar itu syair yang ke-305 nya. Itu kan ada 1000 syair, ada 1000 syair. Saya pertama tahu kalau itu tentang huruf jar itu syair yang ke-305. Berarti udah di tengah-tengah susah huruf jar itu emang. Makanya orang ngajar huruf jar kok mudah banget. Nggak sesimpel itu huruf jar. Nggak sesimpel itu. Huruf jar ada yang bertaruh, huruf jar ada yang hanya dia kata-kata. Setuju. Sekarang masuk ke awal ya. Ala soribin yaqra'an al-Qur'an. La talibin Ala soribin yaqra'an al-Qur'an. Wajib. Ya, ini jadi khobar, ini jadi mubtada, ini jadi maf'ul bi. Fa'ilnya huwa. Ya, fa'ilnya huwa. Ya. Tapi ini adalah masdar muawwal. Perkiranya apa? Fiilnya harus dibentuk menjadi masdar itu. Ada yang ngerti sorot kan? Ini kan khobar masdar muawwal namanya nahu kan? Namanya nahu. Ini namanya nahu. Tapi untuk membedakan masdar muawwal, kata qara'a kita harus tahu masdarnya. Masdarnya qara'a apa? Itu ayat roh Ustaz. Iya. Ayat dua ya. Qira'atan. Jadi yaqra jadikan masdar. Dan itu namanya sorot. Berarti belajar nahu dulu boleh dulu. Berarti nahu itu setelah belajar sorot. Nah, berarti ini harus dibedakan jadi masdarnya dulu. Kalau ini mubtada, ini berarti bacanya apa? Qira'atun. Ya, qira'atun. Jadi masdar muawwal itu harus dibentuk menjadi mudhof ilaih. Fiilnya jadikan mudhof. Ya. Ini al-Qur'an yang asalnya maf'ul dia harus dijadikan mudah-mudahan Qur'an. Jadi ini kan khobar. Ini bu Tanda. ya. Dari sini
muktadanya bentuknya masdar muawwal. Masdar muawwal. Masdar muawwal. Bentuknya masdar muawwal. Ya. Kelihatan Pak pakai Ini kacamata. masdar muawwal itu adalah a plus fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu namanya gitu Pak. Masdar muawwal plus fi'il mudhari. Yang namanya fi'il pasti ada fa'il. Dan kadang ada maf'ul dan kedudukan fi'il harus dirubah menjadi masdar dan dia posisinya sebagai mudhari. Yang kedua, ini kadang disebutkan fa'il kadang tidak. Tapi dalam hal ini yang tidak disebutkan, tapi yang disebutkan adalah maf'ul bih. Maf'ul bih yang harus jadi mudhari. Dan harokatnya qiraah tergantung posisinya jadi apa. Jadi tadi ya mutada berarti qiraah bajunya dom. Kalau ini jadi maf'ul bih, ini bajunya atas. Apa jadi apa mansub. Nah, ini harus mudhaf, ini mudhaf, ini maf'ul bih. Itu betul kan Ustaz Anda kami Anda. Ya, ini berarti nanti sujudnya begini. Ala talibin kira al-Quran. Ini namanya masdar muawwal yang pertama. Yang ini namanya masdar Sorry. Itu Allah juga ini masdar Kenapa Bapak Ibu? Karena cuma diajarkan teori tanpa praktek. Berarti ini kalau ini Yusolia kok sama roti berarti dia apa? Aku berkiranya Yusoli bisa bentuk masdarnya Solatun. Solat. Oh, ya. Ya. Itu Yusolia kedudukannya jadi apa? Yusolia Solatu. Fausa marot yang asalnya maf'ul bih menjadi berarti sholatu fausi Marotin. fausi ini mudhaf ini mudhaf Udah mulai. nilai nilainya langsung ya MD ini ini jadi karena tadi anak kuli Aisyah khamsal marat. mana ya dulu lah ya. Tapi ini langsung ya yang itu banyak yang susah apalagi prasaran tadi Ayusolia kan fi'il dulu bentuk asalnya apa? Fi'ilnya itu jadikan MD, maf'ul bihnya jadikan MD. Di sebab muida di mudhaf kodenya MD mudhaf ilaih. Kita lanjut ya. Terus wa qabla sholati alaihi ayat doa. Ada gitu. Pokoknya setelah ada fi'il mudhari itu pasti masdar muawwal. Wa qabla sholati alaihi wa qabla sholati dan qabla dan qabla itu Tadi Ayusolia itu kan masdar muawwal ya sama yang orang sama ta'ala berarti qabla sholati alaihi jadi apa? Qabla sholati itu dia qabla qabla sholati dan adalah sebelum sholat. Kalau qabla berarti adalah ya dan adalah sebelum sholat. Ini bingung nih. Kenapa ada alaihi lagi gitu ya? Kalau kita bilang tadi itu wa qabla sholati alaihi Berarti qabla bukan kita pernah ya. iya Qabla alaihinya yang itu ya Pak ya. qabla sholati dan sebelum sholat. Jadi zorop aja gitu ya. Belum aja. Qabla sholat itu bukan qabla. Qabla sholati dan sebelum sholat alaihi adalah. Nah ini yang kabarnya. Alaihinya ini jadi qabla.
Ngobrol soal itu Zorok aja, tapi bukan tidak menjadi korban. Yang menjadi korban itu Allah. Alaihi adalah wajib atas dia. Ayat doa, adapun adalah berwudu, bahwa dia berwudu. Ayat doa jadi maaf, jadi tak ada. Allah jadi kok. Ayat doa artinya apa? Ayat tawaddu. Ayat doa jadi apa? Mubtada. Berarti perkiranya Wudu. alaihi ayat doa. Kalau tadi ini qiraatul Quran, ini dari qiraatul Quran menjadi ada salahnya apa? Ma'rifah. Ini tadi mubtada berarti perkiranya apa? Tawadhu bentuk masdarnya apa? Tawadhu wudu. Berarti alaihi wudu. Ya, alaihi wudu. Asalnya wudu enggak? Iya. Ya, wudu. Ya kan? Wudu. Tambahin alaihi al-wudu. Bisa juga wudu di pertama. Berarti alaihi al-wudu bisa alaihi wudu bisa. Cuman beda aja karena wudu itu adalah isi maka kita gunakan alaihi al-wudu. Tadi al-wudu perkiraan dari dia tawaddu. Pada sini udah mulai paham lah. Kobra sholat ini kan tadi Zorok itu sudah bisa dari kepada korban tetap dari korban juga alaihi ya. Lalu kalimat seperti ini itu ngobrolnya itu nyangkut dengan kehidupan. Dia hanya keterangan saja. Hanya keterangan, tidak bertahan. Hanya keterangan. Ini sama juga al-wudu alaihi qabla sholat. Wudu wajib baginya sebelum sholat. Kan sekarang kita belajar nanti kan bahwa awahat dia itu kan untuk saya kalau masukkan alaihi itu bertaruh ke sholat. Tidak. Ini sama juga tadi filiomi, Pak. Ya, tadi kan ahli yusolil sama rotin filiomi itu ya dia hanya kata keterangan, tidak tahu. Wudunya jadi masdar simanya Pak ya. Karena kalau ikut pola kan tawaddu'an maksudnya. Ya, masa simai. Masa simai dari soalnya. Jadi itu qabla sholat itu hanya keterangan, sama juga dengan filiomi itu tadi, Pak. Dia tidak bertahu. Lagi enggak, Pak. Qabla itu zoro, Pak, tidak bertahu. Qabla itu zoro. Yang bertahu itu huruf jar. Dan qabla bukan huruf jar. Dia hanya kata-kata. Dan kobra kan bisa jangan dulu huruf jar dan zoro bisa jadi obat karena sejumlah. Tapi dalam hal ini dia bukan obat. Karena obatnya adalah untuk menentukannya gimana bahwa yang menurut ini dia bertakluk, kalau yang ini enggak, itu apa yang membuat kita analisa bahwa ini beliau ini enggak bertakluk, ala ini enggak bertakluk, sedangkan Allah tidak bertakluk. Ada bertakluk. Ya. Nah, menganalisa bahwa jangan bertakluk itu apa analisa? Mohon maaf, Allah itu bertakluk dengan isim yang dibuat wajib. Kalau Allah biasanya bertakluk dengan wajib. Kalau sebelumnya tidak, kalau wudu dengan Allah kan tidak bertakluk dengan wudu. Ya. Nah, berarti karena Allah tidak bertakluk dengan wudu dan Allah juga itu jadi obat. Kalau bertakluk tidak jadi mubtada obat, kan? Atau haram akhir hadas kan tidak mubtada obat. Maka al itu bertakluk dengan tohar. Kalau ini alaihi ayat tawaddu dia mubtada obat, maka
kan mereka tidak bertaruh. Tapi dia bertaruh dia dengan isim yang kedua, yaitu wajib. Karena dia bukan keterangan tempat atau keterangan waktu, maka dia bertaruh. Kalau fil yaumi dia keterangan tempat atau waktu kan, maka dia tidak bertaruh. Tapi kalau ala, karena dia tidak bukan keterangan, maka dia bertaruh dengan sesuatu yang kedua. Dalam hal ini adalah wajib. Jadi al-wudu wajibun alaihi. Allah itu bertaruh dengan kata wajib. Faqad qala ta'ala, faqad qala ta'ala. Allah berarti ini qala fa'ilnya adalah dua yang kembali ke Allah Ta'ala. Bapak Ibu. Qala Allah Ta'ala. Ama qala ta'ala lebih tinggi mana? Qala Allah Ta'ala dengan qala ta'ala. Artinya sama, Allah besar, Allah berfirman. Tapi yang satu qala Allah, ini bahasa satu. Dalam ilmu tasawuf, penggunaan domir itu lebih tinggi daripada penggunaan fa'il isim dhamir. Jadi dalam agama Islam dan dalam bahasa Arab, penggunaan fa'il isim dhamir, penggunaan fa'il isim dhamir itu lebih tinggi daripada penggunaan fa'il isim. Makanya sini qala ta'ala itu lebih tinggi daripada qala Allah Ta'ala. Ini kalau ayat tasawuf. Berarti qala Allahu itu lebih tinggi dari qala Ta'ala ya, Pak ya? Iya. Punya yang Qala ta'ala karena fa'il isim dhamir lebih kan tinggi. fa'ilnya dua kan? Iya. Kalau Allahu fa'ilnya Fa'il, iya. isim dhamir. Jaya. Jadi dalam bahasa Arab fa'il isim dhamir itu lebih tinggi daripada fa'il isim dhamir. Jadi qala Allahu nya lebih tinggi. Betul. Oh, fa'ilnya dua itu isim dhamir. Bunyi Dua yang bunyi itu isim dhamir. Apa buat tadi untuk memperagakan itu yang mengatakan bahwa ketinggian kalimat dalam kalau sama Allah itu dalam kalau Allahnya itu yang bicara kalau Qala karena fa'ilnya dua. Kalau Allah Ta'ala fa'ilnya Allah itu isim dhamir. Kalau Allah Ta'ala kan tidak tampak. Yang tidak tampak itu lebih tinggi daripada yang tampak. Dalam artian apa? Bapak Ibu, orang yang ibadahnya terlihat dan orang yang ibadahnya tidak terlihat itu lebih tinggi orang yang ibadahnya tidak terlihat. Maka berarti orang yang biasa-biasa aja itu lebih tinggi daripada kita. Sholatnya ibadahnya terlihat. Sedekahnya kelihatan apa sedekah tidak kelihatan lebih tinggi mana? Ya, jadi qala ta'ala, Allah Ta'ala Maha Luhur. Nah, mohon maaf ini mohon aja jadi ta'ala bukan jumlah ya. Ta'ala. Sebelum ta'ala ada isim nggak? Ada itu dua. Dua itu isim ma'rifat atau isim nakirah? Kalau ada jumlah, maka setelah isim ma'rifat jumlah itu jadi hal. Kita itu juga hal. Itu fi mahali nasbin hal. Kalau gini contohnya, ya Allah musuh saya jadi aja. Jadi ta'ala itu fi'il ya Pak ya? Saya kasih tahu lagi aja. Ro'a itu rojulan yang nama ro'a itu arrojul yang beda. Yang ini jadi naat, yang ini jadi hal. Artinya laki-laki ya sudah ada yaknya kan? Ada ya kan? Kali ini laki itu dalam keadaan diri itu kan dalam keadaan saya bilang laki-laki itu dalam keadaan kalau saya bilang seorang laki-laki ya ini namanya ini jumlah ada jumlah setelah jadi ada jumlah setelah ma'rifat jadi hal. Tapi ini fi mahali nasbi. Kalau ini tergantung karena rojula
Rojulan mansub ya. Ini kan benar. Dia fi mahali. Jadi telah Kalau kola rojulun yakumu, yakumunya tidak. Nah, apa? Marfu atau mansub? Kalau kola rojulun. Jumlah terletak setelah nakiro, maka berkedudukan sebagai naat. Kalau naat tergantung mantunya ya. Kalau mantunya marfu dia marfu. Kalau jumlah terletak setelah isim ma'rifat, maka dia sebagai hak. Kalau dia fi ma'alinas. Kalau gitu yang kola ta'ala jadi naat ya Pak ya? Karena isim domir ya Pak ya? Kalau ta'ala Naat jadi ya? enggak. Huwa isim ma'rifat. Iya. Oh isim ma'rifat. Jadi hal. Buahnya dibuang di sini. Iya, huwa kan tetap kan sebelumnya ada kan? Yang tersembunyi. Justru yang tersembunyi itu pasti ma'rifat. Kalau nakiroh naat Pak ya? Kalau ma'rifat. Ini rojulan. Iya. Ini kan nakiro. Ya. Maka jumlah, ini kan jumlah. Ya. Jumlah terletak nakiro jadi Nah. Naat. kalau ininya maksud berarti ini maksud. Maksud. Kalau ininya mampu ini mampu. Fi mahalnya ya. Tapi kalau ini pasti fi mahalnya sendiri karena dia sebagai hal. Jumlah terletak setelah isi ma'rifat dia sebagai hal. Minggu depan saya jelasin lagi. Nah, besok kita lanjutkan faktor pola ta'ala ya. Kalau untuk kaidah benar bergeser dulu, ini saya juga belum kan enggak. Baik rojulan, rojulan kalimat ini dari dari kalimat. Itu kan ada kalimatnya. Nah itu kaidah ini Itu ada di kitab-kitab yang besar. besar ya. Makanya, mohon maaf Bapak Ibu, kenapa saya kok bersikeras kita prakteknya yang masuk ke teori. Kenapa? Teori nanti akan didapatkan ketika praktek. Tapi kalau belajar teori nggak akan dapat praktek. Kan dulu juga. Jadi ya kita tutup dengan beberapa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.